Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa bertemu di kelas hari ini tatap muka walaupun terbatas ya. Tapi setidaknya kita sudah berjumpa kembali. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Kemudian Ibu ingin presensi satu-satu siapa saja yang hadir hari ini. Ibu mulai dari Almanda Nur Syahidah hadir. Devi Oktaviani. Sakit, Bu. Oh, sakit ya? Sakit apa, ada yang tahu? Katanya demam, Bu. Oh, demam, semoga cepat sembuh ya. Kemudian Salsa Najwa Aulia Hadir, Bu. hadir. Oh, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Mbak Devi ya, Devi Oktaviani. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Saat ini kita akan mencoba untuk menguasai mengenai memberikan contoh bilangan berpangkat bulat positif dan negatif, kemudian menyatakan suatu bilangan dari bilangan bulat berpangkat positif ke bilangan desimal, kemudian dari bilangan desimal ke pangkat positif, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita belajar mengenai bilangan bulat, perkalian bilangan bulat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal lain dari bilangan bulat, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu bilangan berpangkat? Siapa yang mau menjawab? Oh, belum tahu? Ya? Angka yang ada pangkatnya, yang di atas. Oh iya, benar, yang ada angka di atasnya itu ya? Iya. Iya, benar sekali. Itu merupakan wujud dari bilangan berpangkat yang ada angka kecil di atasnya itu ya. Nah, kemudian coba keluarkan LKPD yang udah Ibu bagikan kemarin. Sudah, Bu. Sudah disiapkan semua? Sudah. Kemarin sudah Ibu suruh isi kan ya? Iya, Bu. Udah pada ngisi belum semuanya? Sudah, Bu. Sudah juga, alhamdulillah. Kemudian coba kita buka di halaman 3. Sudah semua? Sudah. Nah, di halaman 3 itu ada kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 itu kita ada cerita tentang Pak Bayu. Siapa yang membacakan cerita Pak Bayu ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Alma. Coba dibacakan. Pak Bayu adalah seorang yang dermawan. Suatu hari beliau menyumbangkan uang sebesar 1 miliar kepada seluruh fakir miskin dan anak yatim yang berada di Kecamatan Pusako. Dalam matematika, 1 miliar dapat dinyatakan 1 miliar. Ya, oke. Bilangan tersebut termasuk kategori bilangan yang besar. Contoh lainnya adalah 604.800 detik, yaitu setara dalam 1 minggu, dan lain sebagainya. Oke, cukup Mbak Alma, makasih ya. Nah, kemudian coba kita lihat di tabel itu. Di tabel itu kita juga punya contoh 3, yaitu ada 1 triliun, ada 1 miliar, ada yang sudah disebutkan Mbak Alma tadi 1 minggu dalam detik, itu ada 604.800. Nah, di sini ada perintah untuk mencari contoh yang lainnya. Ada yang mau memberikan Ibu contoh yang lain? Tersebut. Iya. Contohnya 31.536.000 setara dengan 1 tahun dalam detik. Oh iya, benar sekali. Itu sudah dihitung manual ya? Berapa kali 60 kali 60 gitu ya? Iya, benar. Oh iya. Kemudian Mbak Alma ada contoh juga? Saya, Bu, ada. Oh iya. Contohnya itu 1 juta. Oh iya, 1 juta juga termasuk bilangan bulat yang besar ya. Nah, kemudian angka yang panjang sekali itu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk mengubah bentuk menjadi bentuk yang lebih sederhana itu kita bisa menggunakan bilangan berpangkat. Nah, contohnya di situ kita punya 1 triliun. 1 triliun itu banyak sekali angkanya ya, nolnya ada 12. Nah, untuk itu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana.
yaitu menjadi 1 dikali 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu merupakan contoh dari bilangan berpangkat positifnya. Kemudian Ibu mau tanya, kalau misalnya yang 1 miliar diubah menjadi bentuk bilangan per pangkat, berapa jadinya? Ada yang tahu? Oh, masih bingung ya? Nah, di situ kan nolnya ada 9-nya. Nah, berarti kita bisa mengubahnya menjadi bentuk yang sederhana, yaitu dengan mengubahnya menjadi bilangan berpangkat, yaitu 1 dikali 10 pangkat 9, atau kita sebut saja dengan 10 pangkat 9. Kemudian di situ ada bagian definisi. Bagian definisi Ibu saja yang bacakan ya. Bilangan berpangkat bulat positif adalah bilangan hasil perkalian berulang yang dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N dan A-nya itu dikalikan berulang sebanyak N. Untuk N sembarang bilangan bulat dan A disebut basis dan N disebut sebagai pangkat. Nah, di bawahnya juga ada contoh. Contohnya itu yang pertama 4 pangkat 7. Coba kita lihat apa yang dikalikan dan apa yang berulang. Nah, di situ kan 4 pangkat 7. Kita lihat angka yang dikalikan berulang adalah 4 dan 7-nya itu maknanya adalah 4-nya itu dikalikan sebanyak 7 kali. Jadi dikalikan berulang sebanyak 7 kali. Nah, kemudian sama untuk yang nomor 2 itu kan 5 pangkat 9. Kita mengalikan 5 sebanyak 9 kali. Nah, kemudian yang nomor 3 juga sama. 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, untuk 5 itu sebenarnya sama saja seperti 5 pangkat 1. Cuman untuk lebih sederhananya kita tidak usah menuliskan satunya, jadi cukup ditulis dengan 5 saja. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 3, berarti 10-nya berulang sebanyak 3 kali. Nah, nomor 4 itu Ibu masih kosongin tuh. Kosong yang bagian awalnya itu masih kosong, kemudian itu sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9 sebanyak 6 kali. Nah, kalau misalnya dibentuk menjadi bilangan berpangkat, itu menjadi berapa pangkat berapa? 9 pangkat 6, Bu. Oh iya, benar. Sudah paham ya? Kemudian yang bawah itu nomor 5 itu juga kosong di bagian hasilnya. Siapa yang sudah menjawab untuk bentuk perkalian berulangnya? Siapa yang mau membacakan? Iya, Salsa. 13-nya dikalikan 5 kali, lalu 7-nya dikalikan 6 kali. Iya, betul sekali. Sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, masih jelas ya sampai sini. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di situ ada contoh dan bukan contoh. Nah, untuk contohnya itu ada 10 pangkat 9 negatif 30 dipangkatkan 7, kemudian 22/13 pangkat 13. Nah, itu juga merupakan contoh, hanya saja bilangan basisnya itu merupakan bilangan bisa saja bilangan berpangkat, bisa saja bilangan pecahan, bisa saja bilangan negatif. Hanya saja ini yang harus bulat positif itu adalah pangkatnya. Nah, kemudian ada yang bagian bukan contoh. Di situ ada 17 pangkat akar 6, kemudian 5 pangkat negatif 2, kemudian 31 pangkat 2/7. Di situ alasan bukan contohnya juga masih Ibu kosongin. Kalian sudah tahu alasannya apa itu, kenapa itu bukan contoh? Sudah mencari tahu? Ada yang ingin menjawab atau masih bingung? Oh, sudah tahu. Apa tuh? Yang nomor 1 itu alasannya bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Benar, itu masih termasuk bilangan berakar ya. Kemudian yang nomor 2, siapa yang sudah menjawab juga? Oh iya. Nomor 2 itu alasan bukan contohnya karena bukan bilangan positif. Iya, itu merupakan bilangan bulat negatif ya. Nah, kemudian yang terakhir, itu sudah dijawab juga? Sudah, Bu. Oh, sudah. Yang terakhir jawabannya itu pangkat yang berupa pecahan. Iya, betul sekali, itu merupakan bilangan pecahan. Sudah paham ya? Berarti ini sudah cukup banyak contoh untuk bilangan bulat berpangkat positifnya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu membandingkan bilangan berpangkat besar. Di situ ada contoh 1.
contoh 1 yaitu tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 5 pangkat 6 dan 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, untuk 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5 itu kan kalau misalnya kita mau kalikan manual mungkin masih bisa ya, masih mau pakai kalkulator juga masih terjangkau gitu ya. Nah, untuk angka-angka yang segini kita bisa membandingkannya dengan menggunakan cara manual tadi. Jadi kita kalikan. Dan di situ juga sudah ada dituliskan bahwa hasil dari 5 pangkat 6 yaitu 15.625, kemudian yang 6 pangkat 5 yaitu 7.776. Nah, setelah dikalikan seperti itu, kita dapatkan bahwa hasilnya itu lebih besar 5 yang pangkat 6 daripada yang 6 pangkat 5. Nah, kemudian kita punya contoh 2 itu, yaitu tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Itu sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya kita mau mengalihkan seperti yang contoh 1 tadi, yang 5 pangkat 6 kemudian 6 pangkat 5, itu sangat panjang dan tidak bisa dijangkau oleh kalkulator atau alat manapun ya. Nah, untuk angka yang seperti itu, untuk yang angkanya beratus-ratus atau bahkan puluhan saja sudah cukup besar ya untuk dikalikan manual. Nah, untuk yang seperti itu kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan pola. Nah, jadi kita buat perbandingan bilangan berpangkat dengan pola yang sama. Misalnya 101 pangkat 100 itu kan kita punya basisnya lebih kecil daripada pangkatnya. Nah, berarti misal kita bisa misalkan dengan 4 pangkat 3. Nah, itu kan sama bentuknya. Jadi basisnya lebih kecil daripada pangkatnya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan angka-angka yang lebih kecil dulu, seperti yang terdapat pada LKPD itu ada 3 pangkat 4, kemudian 4 pangkat 3, kemudian ada 4 pangkat 5 dan 5 pangkat 4, dan kemudian ada 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Nah, itu kan menggunakan pola yang sama seperti 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100. Nah, kita bisa menggeneralisasi pola yang terdapat pada angka yang kecil ini untuk jawaban dari yang 101 itu. Jadi dengan menggunakan pola yang terdapat pada angka ini, kita dapatkan bahwa jika angka basisnya lebih kecil daripada pangkatnya, itu akan lebih besar daripada angka yang basisnya lebih besar daripada pangkatnya. Nah, kemudian di situ ada contoh lain, yaitu yang pertama ada 7 pangkat 3 lebih dari 14 pangkat 2. Nah, padahal kan 14 itu sudah 2 kali daripada 7 kan. Cuman karena angkanya dari yang 7 ini angka pangkatnya itu lebih besar, jadi dia lebih menang yang 7 pangkat 3. Karena apapun yang dipangkatkan, kalau misalnya pangkatnya lebih besar daripada yang satunya, itu akan lebih besar daripada yang satunya, yang dibandingkan satunya. Nah, kemudian yang satunya ini juga 3 pangkat 8 lebih besar dari 8 pangkat 3. Nah, itu juga padahal hampir 3 kalinya daripada 3. Tapi lebih besar yang 3 pangkat 8. Karena apa? Karena 8-nya itu sangat besar. Karena 8-nya itu merupakan pangkatnya daripada 3. Nah, di situ masih ada yang kosong. Dari yang C, D, E, Ibu mau minta kalian coba kerjakan sebentar ya. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Atau 3 menit? 3 menit deh ya. Sudah selesai? Oke. Siapa yang menjawab nomor C? Salsa ya. Nomor C itu jawabannya sama dengan, karena 5 pangkat 8 sama dengan 25 pangkat 4 tahun di sini. Iya, benar sekali. Lebih tepatnya kalau misalnya kita
kita ubah 25 menjadi bentuk perpangkatan. Itu kan menjadi 5 pangkat 2 ya. Nah, kemudian 5 pangkat 2 itu kalau misalnya kita tuliskan di sini jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4, itu hasilnya akan sama dengan 5 pangkat 8. Jadi 5 pangkat 8 sama saja dengan 5 pangkat 8. Jadi hasilnya sama dengan. Oke, kemudian untuk yang D, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Kak Alma. Jawabannya itu lebih kecil. 1 per 2 pangkat 100 itu lebih kecil dari 1 per 101 pangkat 2. Alasannya karena pada bilangan pecahan jika penyebutnya itu lebih besar maka nilainya akan lebih kecil. Iya, betul sekali. Karena 2 pangkat 100 itu lebih besar ya. Jadinya kalau misalnya dia tidak pecahan ya lebih besar, tapi karena ini pecahan jadi penyebutnya lebih besar daripada yang satunya dan nilainya menjadi malah makin kecil. Jadi 1 per 2 pangkat 100 lebih kecil daripada 1 per 101 pangkat 2. Kemudian yang E, siapa yang mau menjawab? Salsa, Bu. Iya, Mbak Salsa. Jawabannya itu lebih dari, karena 100 pangkat 301 lebih dari 301 pangkat 100. Iya. 100 itu bilangan berpangkatnya cukup besar daripada 301. Iya, betul sekali, pangkatnya lebih besar ya. Kita lanjut ke halaman sebelahnya, yaitu ada kegiatan Ayo Menalar. Nah, di Ayo Menalar itu kita punya 3 soal, ada 1, 2, 3. Nah, di situ Ibu mau kalian diskusi untuk jawabannya. Kemarin kan Ibu belum suruh untuk isi ya. Jadi kalian diskusi sekarang. Mau berkelompok apa individu? Kelompok ya. Oke, kelompok. 2 orang cukup ya? Oke, 2 orang. Ibu kasih waktu 10 menit deh. 10 menit. Sedapatnya saja. Kalau misalnya dapatnya cuma 2 nggak apa-apa, nanti dipresentasikan 2. Jadi kalian jawab sebisanya dan kelompoknya Ibu yang bagi aja ya. Kelompoknya Mbak Alma sama Mbak Salsa, kemudian Mbak Devi ya udah. Mbak Alma sama Mbak Salsa boleh duduk berkumpul berdua. Geser aja. Tingkat dulu. Sini. Ada yang kesusahan? Ada yang dibingungkan? Sejauh ini belum. Oh, belum ya, lancar ya. Oke, kalau misalnya ada yang bingungin, tanya dulu. Oke, udah selesai ya, udah habis waktunya. Nah, untuk ini tadi sampai nomor berapa bisanya? Nomor 2, Bu. Oh, nomor 2 ya. Udah, nomor 3 nanti Ibu yang jawab. Nomor 1, siapa yang mau menuliskan jawabannya di depan? Saya, Bu. Iya. Oke, boleh Kak Alma. Nih, tulisan di situ ya. Boleh ditanyakan jawabannya? Karena A lebih kecil daripada B
maka A pangkat B lebih kecil daripada C pangkat D. Jadi C pangkat D lebih besar daripada A pangkat B. Oh ya, jawabannya benar ya. Kenapa ini C pangkat D lebih besar daripada A pangkat B? Karena coba kita lihat C saja itu sudah lebih besar daripada A, dan kemudian pangkatnya ini si D ini juga lebih besar daripada si B. Jadi sudah pasti ini lebih besar karena angkanya sudah lebih besar, kemudian pangkatnya juga lebih besar. Sudah pasti dia lebih menang daripada yang A pangkat B ini, karena dia sama-sama lebih kecil daripada si C dan D. Benar sekali. Kemudian yang nomor 2 siapa yang mau menuliskan? Salsa, Bu. Ini Salsa. Ini spidolnya tadi di siapa? Oh ya, Mbak Alma ya. Yang nomor 2. Boleh dibacakan jawabannya? Karena A lebih kecil daripada C dan B lebih kecil daripada D, maka A pangkat C lebih kecil daripada B pangkat D, jadi B pangkat D lebih besar daripada A pangkat C. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Sama. Benar. Jadi tadi kan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D ya. Nah, kemudian di sini kita perbandingannya adalah A pangkat C dan B pangkat D. Sama seperti contoh-contoh yang tadi, kalau misalnya pangkatnya lebih besar, itu akan lebih besar daripada yang basisnya yang lebih besar. Nah, ini kan anggapannya basisnya lebih kecil daripada pangkat yang ini. Tapi karena pangkat yang ini lebih besar daripada yang satunya, ini D lebih besar daripada C, jadi yang B pangkat D itu akan lebih besar daripada yang A pangkat C. Gitu, benar sekali. Kemudian nomor 3 tadi belum diselesaikan ya? Iya, Ibu. Iya, belum diselesaikan. Jadi Ibu saja yang menjawab. Nomor 3 itu jawabannya adalah tidak dapat ditentukan karena coba kita ambil contohnya. Yang pertama gimana ya? Yang pertama 2 misal maaf 2 kurang dari 3 kurang dari 4 kurang dari 5. Nah, ini misalnya A, ini B, ini C, ini D. Nah, kemudian kita bentuk menjadi seperti ini. A pangkat D. Kita soalnya punya A pangkat D dan B pangkat C. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya, A pangkat D, A-nya itu berarti berapa nih? A-nya itu 2, kemudian D-nya itu tadi 1 dari pangkat 5, berarti pangkat 5, itu dibandingkan dengan B pangkat C, B-nya itu 3, kemudian C-nya itu 4. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 berarti 32 ya, 32 itu, kemudian 3 pangkat 4 itu berapa? 81. Nah, 32 itu lebih kecil daripada 81. Nah, kita punya kasus pertama seperti ini nih, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ubah ini menjadi 2 kurang dari 3 kurang dari 4 kurang dari angka yang D-nya kita ubah menjadi 10. Nah, kalau misalnya seperti ini kita masukkan lagi seperti tadi. Ibu pindah ke sini deh. Ibu pindah ke sini. A pangkat D, B pangkat C. Nah, di sini kita punya 2 pangkat 10, kemudian di sini ada 3 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 10 itu hasilnya kalau didesimalkan adalah 1024. Kemudian
kita punya 3 pangkat 4 sama seperti tadi, yaitu 81. Nah, kalau dibandingkan 1024 pasti lebih besar daripada 81. Nah, ini keadaan yang berbeda dengan tadi. Di sini A pangkat D-nya lebih besar daripada yang B pangkat C, dan yang ini A pangkat D-nya lebih kecil daripada yang B pangkat C. Padahal kita punya syaratnya sama. Ini A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, dan ini juga A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Tapi kasus keadaan yang dihasilkan itu berbeda. Yang di sini lebih kecil, yang di sini lebih besar. Jadi tidak dapat ditentukan. Itu bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, kemudian coba kita lihat di halaman selanjutnya, itu ada ayo kita berlatih. Nah, untuk ayo kita berlatih ini Ibu jadikan tugas untuk di rumah, karena sekarang juga sudah pukul 9 ya, sudah mau istirahat. Jadi ini kita jadikan tugas saja. Ibu minta untuk dikumpulkan hari Sabtu, cukup waktunya? Cukup, Bu. Hari Sabtu ya, hari Sabtu dikumpulkan ke ruang guru ya, ke mejanya Ibu. Baik, Bu. Oke, kemudian sudah selesai pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai apa saja? Mengenai bilangan berpangkat. Iya, betul sekali, bilangan berpangkat. Kemudian untuk membandingkan bilangan berpangkat, kalian sudah paham caranya? Sudah, Ibu. Nah, sudah ya. Kalau misalnya ada yang masih dibingungkan, nanti bisa ditanyakan. Kemudian sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Boleh dikemasi dulu buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Kemudian, oke, sekarang kita karena tadi sudah mengawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ibu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa dicukupkan. Kemudian terima kasih atas partisipasinya dalam belajar hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian WA Ibu, punya nomor WA Ibu kan? Punya, Bu. Boleh WA Ibu atau nanti datangin saja ke ruang guru. Kemudian sudah, kalian boleh istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Bu.